sini untuk meminta kesediaan waktu dan kesempatannya dalam sebagai narasumber wawancara saya untuk memenuhi salah satu tugas proyek mata kuliah IT-Based English Language Learning Material and Media Development. Ya. Baik, Bapak mungkin bisa perkenalan diri dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairil, SPD. Saya adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Sumbernyasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Baik, langsung saja nih Pak. Ya. Sama, apakah Bapak punya buku paket atau modul yang digunakan? Iya, pasti punya. Nah, Iya. bisa nanti di akhir wawancara ini saya minta untuk dokumentasi Boleh, sebagai boleh. tindak lanjut. Iya. Langsung Bapak, apakah media yang apakah Bapak menggunakan media elektronik seperti pemanfaatan komputer atau aplikasi atau media cetak, media otentik atau media pembelajaran langsung? Iya, saya menggunakan dua jenis pembelajaran biasanya, yaitu elektronik. Saya biasanya menggunakan laptop dan HP. Lanjut, jika menggunakan media elektronik, aplikasi apa yang biasa Bapak gunakan untuk mendukung proses pembelajaran bahasa Inggris seperti menggunakan WhatsApp, Zoom, Google Meet, Telegram? Iya, oke. Yang sering saya gunakan adalah yang pertama adalah WhatsApp, yang kedua adalah Quizzes. Iya, artinya supaya anak-anak itu antusias, karena dengan Quizzes itu akan istilahnya dia berbentuk games. Iya, jadi anak-anak lebih antusias untuk belajar. Kalau untuk WhatsApp-nya itu bagaimana? Untuk WhatsApp-nya biasanya saya pilihkan satu jenis pembelajaran dari YouTube. Iya, kemudian anak-anak akan menyimak. Setelah dari situ saya akan tanyakan apa yang materi yang bisa dia tangkap dari video tadi. Ya. Apakah Bapak memanfaatkan audio atau video berbahasa Inggris saat proses mengajar dalam kelas? Ya, kadang-kadang menggunakan. Ya, jadi kadang-kadang kita sesuaikan dengan materi, karena di modul itu ada pembelajaran tentang speaking, listening, writing, sama reading. Ya, jadi kalau listening maka saya membawa tab, ya, kemudian saya putarkan ke siswa-siswa. Bagaimana cara Bapak menyiapkan media bahasa Inggris dalam pembelajaran sebelum diajarkan ke peserta didik? Oke, yang saya siapkan pertama adalah kita tentukan dulu materi apa yang kita mau ajarkan. Kemudian setelah itu kita siapkan bahan ajarnya. Kita melihat anak-anak itu cocoknya di di model pembelajaran seperti apa. Karena yang saya sering gunakan itu adalah model berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya semua siswa kita melihat dari karakter belajarnya, karena anak-anak ada yang suka belajar secara visual, ada secara auditori, artinya dia dengar, ada secara kinestetik, jadi ada praktek langsung. Ya, jadi itu yang saya biasa lakukan. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan saat memanfaatkan media dalam pembelajaran bahasa Inggris? Oke, langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama adalah kita menyiapkan pertama adalah bahan ajar. Ya, bahan ajar harus betul-betul siap. Kemudian yang kedua adalah saya harus pahami karakter dan kemampuan siswa yang berbeda-beda tadi. Dari mana, kemudian saya buat kelompok. Jadi tadi ada yang berbentuk visual. Jadi visual itu berarti saya memutarkan sebuah video, kemudian dia nonton. Kemudian auditori, saya perdengarkan misalnya musik. Iya, misalnya saya biasanya putarkan lagu. Kemudian kinestetik itu artinya dia langsung praktek di depan, misalnya role play dan sebagainya. Metode apa yang biasa digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris? Oke, ya ini tadi yang saya gunakan adalah berdiferensiasi. Ya, seperti jadi berdiferensiasi itu adalah tujuannya adalah agar supaya anak-anak itu semua bisa aktif dalam suatu pembelajaran secara antusias. Karena
tidak semua anak suka dengan langsung diberikan tugas yang model sama. Misalnya kerja halaman sekian, semua siswa akan kerja sama. Ada anak-anak yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Makanya disebut berdiferensiasi. Jadi ada yang suka dengan nonton, iya lihat secara langsung, ada yang suka dengan mendengar. Ya karena beda-beda kan anak, ada yang kuat di penglihatan, ada di pendengaran, ada yang suka dengan bermain. Ya gitu. Bagaimana kegiatan tindak lanjut yang dilakukan Bapak setelah menggunakan media dalam pembelajaran bahasa Inggris? Oke, jadi setelah kita melakukan tadi metode, biasanya yang saya lakukan setelah pembelajaran selesai, maka saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran tadi untuk mengukur sejauh mana si siswa tersebut mengerti tentang pelajaran yang kita berikan. Gimana cara Bapak melakukan evaluasi setelah menggunakan media? Seperti apa bentuk evaluasinya? Oke, evaluasi yang biasanya saya gunakan adalah perwakilan dari beberapa kelompok. Ya, jadi setelah dari kita berikan media tadi, kita akan tanyakan seperti apa tadi, apa kendala yang mereka temukan, apa positif kekurangan dan kelebihannya, apa yang dia rasakan, sehingga kita bisa mengukur bahwa kedepannya anak-anak ini dengan misalnya video yang seperti ini dia kurang tertarik, maka kita akan carikan formula lain. Baik Bapak, bagaimana hasil evaluasi Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan media? Iya, sangat menyenangkan karena anak-anak itu bisa secara bekerja secara bersama-sama, kolaborasi, suasana kelas jadi aktif, kemudian mereka juga merasa fun. Bagaimana cara Bapak mengaktifkan dan melibatkan peserta didik dengan memanfaatkan media khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris? Yang saya gunakan adalah, anggaplah saya menggunakan media komputer, maka anak-anak harus mencoba menjawab jawaban yang saya berikan, soal yang saya berikan dengan cara dia menggunakan laptop. Jadi dia mengetik sendiri jawaban tersebut, sehingga anak-anak juga terbiasa, gini caranya menggunakan media laptop atau media komputer, sehingga suatu saat ketika dia belajar pelajaran TIK, anak-anak sudah terbiasa. Apakah ada pengawasan dari kepala sekolah terhadap pemanfaatan media pembelajaran? Kalau pengawasan secara langsung ya tidak ada, tapi pengawasan secara umum, misalnya kita disarankan agar pada saat pembelajaran di kelas kita menggunakan media, iya, tapi secara langsung tidak. Apa saja yang menjadi kendala dalam memanfaatkan media, khususnya dalam menggunakan media digital? Iya, kendala utama yang dirasakan selama ini adalah dari segi jaringan internet. Iya, karena kita belum memiliki wifi di setiap kelas, belum bisa menjangkau ke semua kelas, sehingga kita gunakan hotspot, dan hotspot ini ya kadang jaringannya cepat, kadang lambat. Apa saja kekurangan dan kelebihan bahan ajar yang Bapak gunakan saat ini? Kelebihannya karena anak-anak bisa secara aktif belajar, kemudian secara berkolaborasi. Kekurangannya adalah terkadang masih ada anak-anak yang belum bisa fokus karena mungkin di mindset mereka bahasa Inggris itu merasa berat, merasa susah, dan mungkin terasa membosankan. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak? Apakah ada pengaruh bahan ajar dengan memanfaatkan media terkait pemahaman bahasa Inggris? Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Keaktifan anak-anak terlihat lebih antusias, kemudian anak-anak lebih aktif, kemudian motivasinya sedikit lebih baik dibanding kita menggunakan bahan ajar dari buku. Jadi media sangat-sangat membantu. Seperti apa bahan ajar yang dianggap paling sesuai Bapak untuk digunakan dalam pembelajaran? Selama ini yang paling sesuai menurut saya, karena itu yang sering saya gunakan di kelas, tadi dengan teknik berdiferensiasi. Karena saya bisa memilah, ini kelompok ini cocoknya dengan visual, ini cocoknya dengan langsung praktek, ini cocoknya dengan auditori atau mendengarkan. Apakah ada kesulitan yang dialami siswa dalam penggunaan media tersebut?
Kesulitannya dari segi elektronik, kalau laptop anak-anak masih agak susah mengoperasikan komputer. Tapi kalau kita buat dari Quizzes, anak-anak itu sangat menguasai. Apakah ada materi pokok yang harus diajarkan berulang kali atau mungkin ini sulit ke peserta didik jika ada sekitar kawan-kawan? Iya, yang terakhir saya ajarkan adalah tentang describing people, yaitu mendeskripsikan temannya, mendeskripsikan baik dari fisiknya maupun dari sifat dan karakternya. Anak-anak ini masih sangat minim kosakatanya atau vocabnya, sehingga untuk membuat deskripsi perlu agak sulit dan perlu pengulangan berulang. Jadi bagaimana cara Bapak menangani masalah itu? Caranya adalah yang pertama adalah sebagai guru kita harus sabar. Kemudian yang kedua adalah yang tadi kita mereview kembali, kita ulang kembali. Iya. Kemudian yang ketiga adalah kita membiasakan anak-anak membuat kalimat yang sesimpel mungkin. Iya. Kemudian kita ajarkan tata bahasa yang lebih gampang dipahami. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Iya, sama-sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.